Pernah kebayang nggak kalau yang kamu kira cuma tokoh sampingan di sebuah novel, tiba-tiba jadi pusat cerita? Saat kamu jatuh ke tubuh orang lain dan harus hidup sesuai skenarionya, perkenalkan namaku Adi dari Jas Manga. Dan di video kali ini, gue bakal bahas kisah dari The Great Estate Developer. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Kim Suho yang saat itu ditemani Javier dan 4 makhluk kecil di sebuah ladang. Mereka menancapkan bendera dengan penuh semangat, sementara para makhluk kecil itu bersorak gembira melihatnya. Awalnya, Suho yakin dirinya masih Kim Suho, mahasiswa teknik sipil biasa. Tapi di dunia ini, ia ternyata adalah seorang bangsawan muda bernama Lloyd Frontera. Dari sinilah awal kisah uniknya tentang bagaimana seorang mahasiswa yang hanya terbiasa dengan sekop dan tanah, kini harus membangun ladang, memperkuat tanah, bahkan menciptakan struktur layaknya seorang insinyur kota. Dengan penuh percaya diri, ia merasa seolah bisa membalikan dunia. Ia pun memanggil Javier yang segera menjawab dengan sopan. "Ya, Tuan." Lloyd pun berseru penuh semangat, menganggap semua ini adalah uang. Mendengar itu, Javier hanya bisa menatap heran dan bertanya-tanya apakah tuannya benar-benar sudah kehilangan akal. Beberapa tahun sebelumnya, sistem misterius tiba-tiba muncul di hadapan Suho. Sistem itu menyatakan bahwa ia dipilih sebagai penerima pengabulan permohonan oleh orang yang tak terkalahkan. Suho yang terbangin di tanah kala itu menerima pesan ucapan selamat, bahkan sorakan seolah-olah sistem yang sedang bertepuk tangan. Ia juga diberitahu bahwa dirinya kini adalah salah satu karakter dalam cerita berjudul Kesatria Darah dan Besi. Nama itu langsung membuatnya merenung. Suho mengingat bahwa ia baru saja membaca novel tersebut semalam, sebelum akhirnya tertidur. Sistem itu mengulang ucapan selamat, bahkan mendoakan keberuntungannya, membuat Suho semakin bingung. Ia bertanya-tanya, apakah sebenarnya yang ia buat hingga bisa mendapatkan kesempatan aneh seperti ini? Saat terbangun, Suho mendapati wajahnya menempel di tanah berdebu. Tubuhnya gemetar kedinginan, sambil mengeluh bahwa udara di sekitarnya begitu menusuk tulang. Ia bahkan sempat bingung, merasa ada yang aneh dengan rahangnya. Tak lama kemudian, sistem memberi peringatan kesehatan. Rahangnya bergeser karena tidur sembarangan di tanah. Suho mendengus kesal, menganggap notifikasi itu sangat mengganggu. Perlahan, ia mulai memahami dirinya kini benar-benar telah mengambil alih tubuh seorang karakter di dunia kesatria darah dan besi. Masih bingung, ia meraba wajahnya sendiri untuk memperbaiki rahangnya. Tepat saat itu, Javier muncul dari belakang. Dengan suara tegas, ia memanggil tuannya, mengatakan bahwa ia sudah mencarinya kemana-mana. Ketika berbalik, Suho mendengar Javier memintanya untuk segera kembali ke rumah besar. Di saat bersamaan, sistem menegaskan bahwa pria yang berdiri di hadapannya adalah Javier Asrahan, tokoh protagonis sejati dari cerita Kesatria Darah dan Besi. Lloyd atau Suho yang kini memakai nama itu tercengang. Javier benar-benar terlihat sama persis dengan yang ia baca di novel. Bahkan, barusan Javier memanggilnya dengan nama Lloyd. Ia pun teringat, dalam novel, Javier adalah pendekar pedang yang kelak menjadi kesatria terkenal. Tapi sebelum itu, ia hanyalah seorang prajurit tak dikenal yang mengabdi pada keluarga Frontera. Sedangkan Lloyd Frontera, putra sulung Baron Frontera, dikenal sebagai perusuh, nama yang buruk dan selalu menjadi bahan hinaan. Javier memang memanggilnya dengan sopan, namun tak pernah benar-benar menghormatinya. Justru ada nada sindiran dalam setiap ucapannya. Mereka akhirnya tiba di rumah besar. Javier segera menyalakan tungku untuk menghangatkan ruangan. Lalu menatap Lloyd dengan serius. Ia bertanya, apakah tuannya benar-benar tidak ingat bagaimana bisa berakhir dalam kondisi mengenaskan seperti tadi. Javier lalu menjelaskan hari itu. Lloyd mulai mabuk sejak tadi siang, membuat keributan di kedai, merusak furnitur, dan akhirnya pingsan di jalan sebelum sampai rumah. Mendengar itu, Lloyd hanya bisa menghela nafas. Javier menjelaskan kalau tuannya khawatir
Makanya ia dikirim untuk menjaga Lloyd. Meski Lloyd dikenal sebagai biang kerok keluarga, tetap saja dia anak kesayangan tuanya. Xavier bahkan menambahkan, kalau sampai Lloyd mati konyol di jalan, ayahnya pasti akan sedih. Sambil menggigil karena udara yang menusuk, Lloyd sempat berharap lantainya bisa sehangat ondel pemanas lantai ala Korea. Tapi, seketika dia sadar, ini adalah dunia fantasi abad pertengahan. Mana ada teknologi begitu? Xavier kemudian berkata, akan membiarkan Lloyd beristirahat, dan besok dia akan melaporkan kejadian hari itu pada tuannya. Lloyd sempat bertanya, apakah dia perlu melakukan sesuatu? Tapi Xavier dengan wajah serius menjawab iya. Saat Xavier hendak keluar, Lloyd menahannya sebentar dengan menyebut soal hutang besar keluarga mereka. Xavier hanya memejamkan mata, berkata, tumben sekali Anda bertanya seperti itu, lalu keluar meninggalkan kamar. Lloyd termenung sendirian. Dia tahu persis bagaimana kisah keluarga ini berakhir. Karena baru semalam, di kamar kosnya ia membaca bab terakhir novel Kesatria Darah dan Besi. Dia tahu kalau keluarga Frontera kelak hancur total. Baron dan Brones menjadi korban seorang penjahat. Semua tanah dan harta dirampas dan akhirnya bunuh diri. Sedangkan Lloyd sendiri berakhir sebagai pengemis dan tenggelam dalam kebiasaan buruk sampai mati mengenaskan. Mengingat nasib itu, Lloyd bertanya dalam hati, apa gunanya jadi bangsawan kalau hidup akhirnya sama menyedihkannya dengan di Korea dulu? Di tengah pikirannya, muncul notifikasi dari sistem. Ternyata, sebagai seorang terpilih, ia mendapatkan kesempatan satu permintaan acak dari sang absolut. Lloyd pun jadi bertanya-tanya, permintaan konyol apa yang pernah ia ucapkan, sampai-sampai kini ia terjebak di tubuh seorang bangsawan yang bernasib tragis. Tak lama, ibunya Marbella Frontera masuk ke kamar. Dengan wajah cemas, dia bertanya, apakah Lloyd semalam bikin ulah di kedai? Sebelumnya, Lloyd menyangkal dan mengatakan bahwa malam itu dia hanya membaca buku. Marbella memohon agar dia pergi ke kedai dan meminta maaf. Menyadari keributan itu pasti ulah tubuh aslinya, Lloyd akhirnya setuju untuk memperbaikinya. Anehnya, sistem justru memberi notifikasi bahwa orang-orang di sekitarnya kebingungan dengan responnya yang tidak biasa. Lloyd hanya bisa berpikir, apa mereka tidak bisa menganggap bahwa ini hal yang cukup terpuji? Saat berjalan bersama Xavier, seorang warga yang tengah menumpuk jerami di kereta langsung panik ketika melihat mereka. Orang itu buru-buru bersembunyi di balik gerobak. Warga lain pun ketakutan. Bahkan seorang anak kecil yang mengintip dari jendela segera ditarik ayahnya, sambil diingatkan untuk tidak menatap Lloyd. Jendela pun ditutup rapat. Sistem menegaskan, reputasi Lloyd di desa benar-benar busuk. Lloyd tidak membantah. Ia tahu orang-orang punya alasan untuk membencinya. Dia lalu bertanya pada Xavier, kenapa terus menemaninya? Xavier menjawab, itu perintah langsung tuanya, agar kejadian memalukan kemarin tak terulang. Lloyd penasaran, apa maksud sebenarnya dari mengawal? Xavier dengan tenang menambahkan, itu bukan untuk melindungi Lloyd, tapi demi keselamatan warga dari ulahnya. Lloyd terdiam, lalu bergumam bahwa dirinya terdengar seperti preman. Dalam hati, ia mulai sadar kalau langkah pertama untuk bertahan hidup adalah menghapus citra buruk itu. Setidaknya, kalau nanti jatuh miskin, ia masih bisa berharap mendapat belas kasihan. Ia bahkan sempat berkhayal hidup damai sebagai pewaris baron desa, serba berkecukupan, semanis madu sampai tua. Rasa penasaran membuatnya memeriksa layar status. Hasilnya membuatnya tercengang. Hampir semua kemampuannya hanyalah hal-hal tak berguna. Ada skill pasif yang bikin orang lain mengerutkan kening. Bahkan kemampuan perusuh yang hanya memperburuk citranya. Saat sedang menggerutu soal itu, Xavier menunjuk ke arah kedai dan mengingatkan soal janji Lloyd untuk meminta maaf. Lloyd mencoba mengelak, tapi akhirnya tetap melangkah maju. Begitu membuka pintu, suasana kedai terasa berbeda. Semua barang porak-poranda. Lloyd duduk di kursi rusak dan dengan suara datar menyampaikan permintaan maaf. Sistem mencatat, pemilik kedai masih gemetar penuh waspada. Dengan nada ketakutan, pemilik kedai memohon agar Lloyd tidak bersikap seperti itu. Lloyd sempat bingung kenapa ucapan sopan seperti itu justru terdengar penuh ketakutan.
Ia berusaha menjaga wibawa, lalu mengulang kalau memang sudah seharusnya ia minta maaf. Tapi sistem lagi-lagi mencatat, permintaannya tidak terdengar tulus. Lloyd pun semakin bingung harus bersikap bagaimana. Pemilik kedai buru-buru menjawab kalau semuanya sudah baik-baik saja dan meminta agar Lloyd tidak perlu minta maaf. Akhirnya Lloyd dan Xavier keluar. Saat berjalan, Lloyd menyadari kalau meski sudah minta maaf, wajah pemilik kedai tetap tak tenang. Xavier menjelaskan alasannya. Seluruh perabotan yang ada di kedai telah hancur. Barang-barang itu dibeli dengan kerja keras. Wajar jika pemiliknya belum bisa menerima tanpa kompensasi. Lloyd mulai memikirkan bagaimana cara memberi ganti rugi. Sementara keluarga mereka masih menanggung hutang besar. Dia sadar, tanpa menyelesaikan itu, mustahil bisa mendapat simpati penduduk. Xavier lalu menambahkan, ibu pemilik kedai sedang sakit setelah musim dingin panjang, dan kelakuan Lloyd hanya memperburuk keadaan mereka. Lloyd diam, mencatat situasi itu dalam hati. Suasana dingin di dalam kedai membuatnya sadar, satu tungku api tidak cukup menghangatkan seluruh ruangan. Ia berpikir, orang tua tak akan lama menghadapi cuaca ekstrim tanpa sistem pemanas lantai. Lalu, ia terpikirkan lantai ondel yang terbuat dari batu gudeul. Dengan naluri insinyurnya, Lloyd mulai membayangkan struktur bangunan baru lantai ondel. Ia sadar teknologi seperti itu belum ada di dunia ini. Jika ia berhasil menciptakannya, pasti akan jadi barang yang sangat laku. Lloyd tersenyum kecil, berpikir seorang perusahaan seperti Lloyd Frontera mungkin tak akan pernah memikirkan hal-hal ini. Tapi dirinya yang asli Kim Suho, mahasiswa teknik sipil, justru melihat ini sebagai kesempatan besar. Mengingat pengalamannya sebagai insinyur militer di Angkatan Darat, dia mengenang bagaimana dia pernah membangun sebuah rumah secara mandiri dan bekerja siang malam di berbagai proyek konstruksi. Dengan percaya diri terhadap kemampuannya, Lloyd yakin bahwa dengan pengetahuan ini, dia bisa melunasi semua utang baron. Sambil mengepalkan tangannya dengan tekad, dia menyarankan untuk kembali ke kedai. Ketika Xavier bertanya alasannya, Lloyd menjawab bahwa itu untuk mendapatkan pesanan pertamanya, dan sistem RP Relationship Point telah diaktifkan. Sebuah pemberitahuan lain menunjukkan bahwa dia bisa mendapatkan RP dengan meningkatkan hubungan dengan karakter. Begitulah perjalanan Lloyd sampai titik ini, dari dicap sebagai bangsawan sampah sampai akhirnya berani mengambil langkah pertama untuk mengubah nasibnya. Tapi gimana kelanjutan rencana gilanya membangun reputasi? Apakah Lloyd benar-benar bisa meyakinkan orang-orang yang membencinya? Dan strategi apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Kita akan lanjutkan kisah The Great Estate Developer di video minggu depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan kelanjutannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.